Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David anak Isai. Tapi kita lihat di sini dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20 karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar di Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearernya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith, iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami goncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan the armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang punya senjata. Itu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin.
Prokes diutamakan, kita saling jaga. Ayo ibadah onsite. Haleluya, shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa baik, amin. Yes, sebab kita punya Tuhan yang baik, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami masih terus menikmati kasih Tuhan. Kami begitu Tuhan bersyukur dan menyadari ya Bapak bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kasih Yesus, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Yes. Dan kami nikmati kasih setia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Yes. Lebih lagi Tuhan, bawa kami lebih lagi menikmati kasih-Mu. Yes. Menikmati cinta-Mu. Lebih lagi Tuhan. Yes. Sebab Engkau kerinduan kami, sebab Engkau kekasih kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Ini setiap hati kami, yes. Oh, ini hidup kami. Kami bawa kepadamu Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Oh, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bawa kepadamu, kami bawa syukur kami. Ini sembah kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Yesus, sembah-Mu Tuhan. Yes. Oh, kami nikmati lebih lagi Engkau Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, yes. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yes. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah. Oh Engkau yang kami sembah. Kami sembah Engkau. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Come on. Oh, kami sembah. Kami sembah Engkau. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Kau ku sembah. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari bersorak yang terbaik bagi Dia. Yes. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima sembah, terima puji, terima pengagungan. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yes. Semua bertepuk tangan. Come on. Katakan nyanyi. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Ya, haleluya. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ini adalah isi hati-Mu yang akan harus kami tangkap, sehingga kami bisa hidup seperti yang Engkau sudah rencanakan dan menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat membuka diri kami, mengizinkan Tuhan bicara dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati sangat luas untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita belajar, saya memutuskan untuk melanjutkan pelajaran minggu lalu, alone but not lonely. Sekarang kita belajar fase kesendirian. Fase kesendirian adalah the test of loneliness, seperti yang kita belajar minggu lalu, bahwa dalam pertumbuhan rohani ada yang disebut dengan ujian kesendirian, atau bisa disebut fase kesendirian, atau juga bisa dibilang musim kesendirian. Tidak ada pakem tentang hal ini. Musim sendiri bisa di awal pertumbuhan iman kita, bisa di tengah, bisa di akhir, tergantung kehendak Tuhan. Yesus mengalami puncak kesendiriannya itu ketika dia ada di akhir dari pelayanannya, yaitu di kayu salib. Di akhir pelayanannya, yaitu di kayu salib. Dia berteriak, Allahku, Allahku, atau Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, Elai, Elai, lama sabatani. Letaknya di mana? Di akhir dari pelayanan Yesus, sebelum dia tersalib dan dia mati. Jadi tidak ada pakem. Namun, ini ada, dialami oleh semua umat percaya. Namanya ujian kesendirian. Saya perlu perjelas dulu bahwa kalau kita bicara sendirian itu belum tentu kesepian, ya. Sendirian belum tentu kesepian. Makanya minggu lalu kita belajar bahwa alone but not lonely. Jadi kita tidak sedang bicara tentang fase kesepian saja, tapi ini tentang fase kesendirian, bahwa kita bisa sendirian tapi kita tidak kesepian. Yang menentukannya adalah perspektif kita di masa kita sendirian. Tergantung perspektif kita. Ada orang yang merasa sendirian di kantornya sebagai seorang Kristen. Jadi dia merasa cuma dia yang Kristen, cuma dia sendirian. Tergantung, kalau dia punya komunitas rohani, komunitas iman, keluarga rohani, yang selalu keeping touch, ya, selalu ada komunikasi, dia menyadari keberadaan Roh Kudus, ya pasti dia tidak kesepian walaupun dia sendirian sebagai orang Kristen, umat percaya di kantornya. Nah gitu ya. Tapi mungkin sebaliknya. Mungkin saudara tidak sendirian di gereja. Ada banyak teman-teman gereja. Tapi walaupun Anda tidak sendirian, bisa saja kita kesepian di tengah banyak orang. Gitu ya. Karena kita tidak punya keluarga rohani yang kita bisa berbagi hidup, kita buka hidup, kita bisa terbuka kepada dia, kita tertutup, dan kita tidak punya siapa-siapa di tengah keriuhan orang gitu ya, di tengah-tengah banyak orang gitu. Nah gitu, jadi sendirian belum tentu kesepian, tapi yang kita belajar sekarang adalah kita mengulang lagi pelajaran minggu lalu bahwa ada fase ujian kesendirian, the test of loneliness. Mengapa itu ada? Saya ulang lagi, review lagi minggu lalu bahwa karena setiap orang memiliki ujian imannya masing-masing, dengan maksud Tuhan masing-masing, maka harus dihadapi sendirian. Jadi ketika Tuhan ciptakan saya, Tuhan punya maksud dalam kehidupan saya. Tuhan kasih saya talenta, Tuhan kasih saya karunia, tapi juga ada karakter saya. Ada sifat saya, plus dan minus gitu ya.
Nah, dalam rangka tujuan Tuhan untuk menghadirkan saya di muka bumi, maka saya punya perjalanan imannya sendiri. Sendiri, karena Tuhan ciptakan saya secara custom, secara sendiri dengan maksud yang custom, maksud yang khusus dari Tuhan. Begitu ya, jadi kenapa kita ngalami kesendirian, ujian kesendirian? Karena kita punya ujian imannya masing-masing dalam rangka menggenapi rencana Tuhan buat diri kita. Bukan buat istri, bukan buat keluarga kita, tapi buat diri kita. Namun bila kita sudah menikah, kita sebagai suami istri, satu paket, satu daging punya ujian imannya sendiri. Suami istri, nah, gitu ya, punya. Tapi istri bisa punya perjalanannya sendiri dalam ujian imannya, suami juga demikian. Nah, itu sebabnya kenapa seseorang bisa saja mengalami fase kesendirian. Coba perhatikan di masa COVID ini, ketika orang terpapar, dia harus isolasi mandiri. Nah, itu kan fase sendiri gitu ya. Fase sendiri dan benar-benar sendiri itu. Cuman ada dokter, perawat yang bisa masuk bila dia dirawat di rumah sakit. Tapi luar biasanya penyakit ini, bahkan kalau kita mengasihi, kita jangan membesuk. Kalau dulu, kalau mengasihi, ya mbok ya dibesuk. Tapi sekarang kalau mengasihi, jangan dibesuk. Dua-duanya supaya khususnya yang membesuk bisa terselamatkan. Gitu, memang harus sendiri. Lihat, COVID mengajarkan itu kan, isolasi mandiri. Mungkin judul yang lain dari pelajaran ini adalah lebih tepat isolasi mandiri ya secara rohani gitu ya. Kita terisolate, kita harus mengalami fase sendirian karena Tuhan punya maksud dalam kehidupan saya sendiri. Saya harus menangkap maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, dalam rangka itu ada perjalanan iman, ada ujian iman dan biasanya berbenturan dengan hal-hal yang harus dibersihkan, disempurnakan dalam kehidupan setiap orang dalam perjalanan imannya itu. Nah, saya tertarik untuk kita belajar dari satu tokoh. Beberapa waktu yang lalu kita belajar Daud. Sekarang Nabi Elia. Kenapa? Karena ada yang menarik nih dari kisah Nabi Elia yang sangat paradoks. Sangat berbeda signifikan antara Elia di Gunung Karmel dan Elia di Gunung Horeb. Gunung Horeb, for your information, juga adalah Gunung Sinai. Nah, gitu ya. Jadi, rupanya Elia Gunung Karmel berbeda dengan Elia Gunung Horeb. Menariknya adalah Elia di Gunung Karmel itu gagah perkasa, epik, membunuh, menyembelih 950 nabi-nabi Baal dan Asyera. Total 950, bukan cuma 450 sebenarnya. Alkitab catat begitu kan. Dan dia panas-panasin mereka untuk minta api dari langit gitu kan. Untuk bisa membakar mesbah gitu. Bisakah? Terus mereka merajah, kita belajar minggu lalu kan. Enggak, kemudian showtime, Elia minta sekali aja api turun dari langit dan wow, keren banget. Itu hebat. Nah, setelah itu dia suruh Ahab untuk kembali ke tempatnya karena hujan akan turun. Jadi selain peristiwa epik yang satu ini ketika dia mendatangkan api dari langit, tapi kemudian yang terjadi adalah dia bisa mendatangkan hujan. Waduh, luar biasa ya. Dia suruh bujangnya cek sampai beberapa kali dan dia bisa tahu hujan sudah mau turun. Dia bilang, Ahab, pergi aja kamu pakai keretamu karena hujan akan turun. Ketika Ahab pergi, nah peristiwa epik yang ketiga setelah api dari langit, setelah mendatangkan hujan, ini epik berikutnya, ini luar biasa sih. Ahab yang sudah pergi duluan pakai kereta, Elia yang sampai duluan. Gitu ya, itu luar biasa. Dia bisa punya kecepatan, entah bagaimana mendramatisir ini, tapi Alkitab bilang Elia sampai lebih dulu. Waduh ya, jadi enggak tahu, memang ini cuma bisa dikisahkan di Disney atau Pixar atau di Hollywood ini kisah ini luar biasa. Dia bisa flash gitu ya, bisa cepat sekali melewati orang yang pakai alat transportasi. Epik luar biasa. Nggak ada banyak nabi yang punya pengalaman hebat seperti Elia sebenarnya sih. Namun
Cuma beda 1-2 ayat. Ya, sudah dikasih Tuhan. Di Gunung Horeb ketika dia mendengar intimidasi dari Isabel, dia langsung down, sangat down. Ya, tercatat di 1 Raja-Raja 19, saya ceritakan dengan singkat, ayat 3 bilang begini, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai Berseba, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi rupanya dia sendiri itu pilihan dia, ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Oh, padang gurun tuh, ya. Padang gurun bicara fase kesendirian, ya. Sehari perjalanan jauhnya. Cukuplah itu. Wih, mangkel ini. Ini Elia marah-marah ini. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bikin mati aku aja. Lihat, saudara, lihat. Ini bukan seperti Elia di Gunung Karmel tadi ya. Ini Elia yang berbeda. Dia mau minta mati. Ini masih di padang gurun, belum masuk ke Gunung Horeb. Tapi di sini pun dia sudah benar-benar down, terintimidasi luar biasa. So dikasih Tuhan ya. Pelajaran apa yang kita pelajari sampai di sini? Bahwa krisis jati diri dan kepercayaan diri mengincar kita di fase kesendirian kita. Setelah ingat minggu lalu, Daud bilang apa tentang dirinya? Aku ini apa? Ulat. Bahkan dia bilang, aku bukan orang. Jelas-jelas dia orang. Tapi sebegitu parah jati dirinya itu terserang oleh intimidasi. Sampai dia bilang, gua ulat, gua bukan orang gitu ya. Kalau Elia nabi besar ini, mati jo kita. Nah, istilahnya gitu ya. Mati aja gua ini, ambil nyawaku gitu kan. Hey, dia baru bisa lari dalam kecepatan lebih cepat gitu ya. Dari keretanya Ahab. Dia baru datangkan hujan. Dia baru api dari langit. Dia sembelih 900, nyari 1000 nabi Baal dan Asyera. Dukun-dukun dihajar sama dia. Cuman 1 orang, Elia. Tapi cuma dengan 1 intimidasi dari Isabel, dia bisa down. Dan bukankah itu yang kita alami? Kita bisa begitu hebat dalam mujizat Tuhan, tapi cuma dengar intimidasi, baca hoaks, dan semuanya bisa rontok semua ayat-ayat yang pernah kita pelajari, yang pernah kita dengar, khotbah-khotbah pelajaran firman yang telah kita ikutin, bisa rontok semuanya hanya dengan 1 intimidasi. Hati-hati, sudah dikasih Tuhan ya. Apalagi kita dalam fase kesendirian. Fase kesendirian adalah tempat atau situasi yang sangat riskan karena dia menyerang jati diri kita dan kepercayaan diri kita. Hari-hari ini mungkin sudah mengalami fase itu. Coba cek apa yang kamu katakan pada dirimu. Coba cek apa yang terjadi pada kepercayaan dirimu. Mungkin kita jadi tidak berani melangkah atau tidak berani mencoba lagi dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa terjadi di sana. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon arar. Malaikat menyentuh dia, bangunlah makanlah. Ia melihat sekitarnya, maka pada sebelahnya ada roti bakar, ada sandwich dikasih sama malaikat. Bayangin ya, coba dikasih berisi air, kendi berisi air. Dia makan, dia minum, berbaring. Ini orang benar-benar meraju ini. Ya jadi mager, ini mager banget. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Sentuh dia lagi, bangun lagi, makan lagi. Sebab kalau tidak, dikasih tahu malaikat, nanti terlalu jauh bagimu perjalanannya. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ini mujizat lagi nih. Ia berjalan 40 hari, 40 malam dengan cuman makanan itu. Kemana? Ke Gunung Horeb. Apa yang kita belajar sampai di sini? Bahwa dalam fase kesendirian, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tidak berhenti memelihara kita di fase kesendirian kita. Buktinya coba lihat, kita dalam ujian kesendirian, dalam pergumulan kita yang merasa sendiri ini, so dikasih Tuhan, walaupun kita punya keluarga rohani, so dikasih Tuhan, kita masih bisa terpelihara. Asal kita mau rendah hati melihat bagaimana Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak pernah berhenti dalam fase kesendirian kita. Ayat 9. Nah ini, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua di Gunung Horeb ya. Bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Ini katanya dia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ini orang merajuk, ini bicara ya. Allah semesta alam, orang Israel meninggalkan perjanjian, menurunkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Notice ya, sebenarnya ini bahasa orang yang sedang merajuk. Padahal, for your information, dalam konteks ini ada 100 nabi yang lain yang masih ada, bukan cuma dia nabinya gitu ya. Ada 100 yang lain sebenarnya, bukan cuma dia ya. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah, lihat sekarang bagaimana Tuhan mengajar. Maka Tuhan pergi, maka lalulah Tuhan. Nah, lihat ya. Angin besar dan kuat yang membelah. Saya tidak bisa bayangkan ini pertunjukan ya. Saya bilang, Tuhan suruh dia berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan, dan Tuhan pergi dan ada pertunjukan. Pertama ada angin besar dan kuat membelah gunung. Coba saudara bayangin, angin membelah gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Ini dalam pandangan Elia. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Tidak ada Tuhan di dalam angin, dalam peristiwa yang luar biasa itu nggak ada Tuhan. Sesudah angin datanglah apa? Gempa. Nggak ada Tuhan juga dalam gempa itu. Terus apa lagi? Sesudah gempa, api. Tapi tidak ada Tuhan juga dalam api itu. Kemudian setelah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kalem, santuy, tenang. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar, berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apa kerjamu di sini? Ditanya lagi, aduh ini orang merajuk. Tuhan tuh luar biasa ya di peristiwa ini ya, begitu sabarnya untuk nuntun Elia yang lagi merajuk ini ya, yang lagi krisis kepercayaan diri, yang lagi pingin mati dalam fase kesendiriannya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Kalau Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah, membunuh nabi-nabi dengan pedang, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. No, itu lagi yang dia omongin, saudara dikasih Tuhan ya. Wow. Di sini kita lihat bahwa Tuhan memberikan pertunjukan kepada Elia tentang pelajaran akan keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan bisa ada di mana aja dan Tuhan juga bisa terasa tidak ada dalam keadaan yang luar biasa. Bukankah kita juga punya pengalaman yang sama, kadang-kadang ada pergumulan berat seperti gempa, seperti api, seperti angin yang membelah gunung, pergumulan yang sangat luar biasa dan kita tidak merasa ada Tuhan di situ. Nah, itu yang Tuhan lagi tunjukin buat Elia. Tuhan lagi tunjukin sebuah pengalaman bahwa Tuhan kadang-kadang bisa ada di tempat yang tidak diduga, tempat yang tersembunyi, tempat yang tenang, yang tidak ekstravagan, yang tidak heboh. Tuhan ada bersama dengan angin sepoi-sepoi basah. Bukan dengan gempa, bukan dengan api, Tuhan tidak ada di situ. Jadi bisa saja kita punya pengalaman yang begitu berat, seperti pengalaman saudara punya pengalaman dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam bisnis Anda yang begitu berat dan merasa Tuhan tidak ada di situ. Bukan cuma kita yang ngalamin, Nabi Elia pun punya pengalaman yang sama dan Tuhan mengajarkan dia untuk tetap menemukan Tuhan di tempat yang tidak diduga. Itulah sebab saya bilang kepada saudara bahwa di dalam zaman kasih karunia ini kan perjanjian lama kita baca. Tapi dalam perjanjian baru di mana Roh Kudus diutus, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Katakan amin. Yes, Tuhan selalu ada, cuman dibutuhkan kesadaran kita akan keberadaan Tuhan. Ada dua alasan mengapa fase kesendirian kita alami. Ada dua alasan. Satu, proses yang harus dilalui untuk pertumbuhan rohani seseorang. Maka kita mengalami fase kesendirian. Karena ini proses yang harus kita lalui dalam pertumbuhan rohani kita. Seperti saya bilang tadi, pertumbuhan rohani kita beda-beda sesuai dengan panggilan masing-masing, karakter masing-masing, tujuan Tuhan masing-masing. Oleh sebab itu, kita punya pengalaman kesendirian kadang-kadang karena perjalanan iman itu sendiri yang harus kita jalani di jalan kita sendiri. Nah, saya mau kasih sebuah catatan bahwa waktu kita sendirian, perhatikan, hanya ada satu orang di situ. Dan satu orang itu adalah lawan terberat kita. Karena orang itu adalah kita.
Bisa ikuti nggak sih? Waktu kita sendirian, nih, cuman ada satu orang di situ waktu kita sendirian. Dan orang itu punya potensi jadi musuh terberat kita. Dan orang itu adalah kita. Karena cuman kita di situ. Waktu kita ngalami fase sendirian, musuh terbesar kita bisa jadi adalah kita. Karena cuman kita yang ada di situ. Dan bukankah dalam pertumbuhan rohani kita berjuang dengan diri kita sendiri? Saya harus akui itu. Dalam perenungan saya, berjuang sama diri sendiri lebih berat kadang-kadang. Gitu ya, sudah dikasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita mengalami fase kesendirian. Karena rupanya kesendirian adalah kesempatan untuk kita mengalahkan diri sendiri. Nah, itu dia. Itu adalah sebuah opportunity buat kita mengalahkan diri kita sendiri. Cuma dia manusia di sana. Cuma ada kita di situ dalam kesendirian kita. Jadi itu kesempatan untuk kita face diri kita. Kalahkan diri kita yang menghambat pertumbuhan iman kita dan menghambat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Cuman kita yang menghalanginya. Kalahkan kita itu. Ya, karena cuman ada dia di situ, yaitu kita sendiri. Sudah dikasih Tuhan. Yang kedua, alasan kenapa ada fase kesendirian, karena itu tanda kehausan yang makin dalam akan hadirat Tuhan. Ini menarik, sudah dikasih Tuhan ya. Seperti homesick, sakit tapi nggak sakit. Rindu, mau lebih gitu, sudah dikasih Tuhan. Saya punya mazmur favorit tentang alasan kedua ini. Mazmur 63. Saudara duduk lebih nyaman, saya mau baca ini. Ini mazmur favorit. Bagaimana mazmur Daud dalam kesendirian. Di padang gurun kan itu bicara kesendirian. Dengar ini ya saudara. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Wih ya, dia gambarkan betapa desperate-nya dia. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, amin. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Wow, saya tersentuh baca mazmur ini. Ini mazmur favorit, sudah dikasih Tuhan. Semua ayat favorit bagi kita, tapi ini mazmur 63, mazmur yang spesial. Dia mazmurkan dalam kesendirian di padang gurun. Dia sebenarnya tidak berbuat dosa. Dia nggak ada yang salah. Sebenarnya ini bukan dia ada yang salah, tapi ini adalah kebutuhan yang lebih. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa sendirian, kita merasa menginginkan Tuhan lebih lagi. Itu tanda yang baik bahwa kita ada di level kehausan yang sangat dalam. Lanjutkan itu sudah dikasih Tuhan. Kan kadang-kadang kita memuji Tuhan seperti nggak merasa apa-apa dan seterusnya. Biasa kita mengalami Tuhan dan seterusnya. Nah, disitulah sudah dikasih Tuhan. Seperti kita menginginkan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Di padang gurun dalam kesendirian bisa menjadi pertanda yang baik bahwa kita ada di tingkat kehausan yang sangat dalam pada Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, lanjutkan terus saudara. Lanjutkan terus hubunganmu dengan Tuhan seperti yang disampaikan oleh Mazmur. Saya selesai dengan 3 proses yang terjadi ketika fase kesendirian. Yang pertama, umumnya orang mengalami fase kesendirian itu dia sedih umumnya, ya. Dia bingung, dia gundah dan seterusnya. Untuk beberapa orang mungkin lebih tenang, tergantung dia punya perilaku, dia punya sifat
ya, lebih cool, lebih kalem. Tapi untuk kebanyakan orang biasanya ketika dia mengalami fase kesendirian, dia sedih, dia bingung, dia gundah dan seterusnya. Nah, perhatikan, bila Anda ada dalam fase ini, sekali lagi saya bilang di awal ini bukan sebuah pakem. Tapi ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Fase ini pun bisa terjadi sekarang walaupun kita sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun. Anda sudah menjadi Kristen, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen. Bisa saja dalam fase sendirian kita mengalami sedih, bingung, gundah dan seterusnya. Tapi itu masih menjadi fase yang pertama. Saudara dikasih Tuhan, saran saya di fase ini, saudara dikasih Tuhan, jangan tambah musuh. Jangan salahkan orang lain. Saudara dikasih Tuhan, karena musuh terbesar kita adalah cuma satu orang di situ, yaitu kita, karena cuma kita sendirian di sana. Jadi jangan tambah kerusakan, jangan asumsi, jangan halusinasi tentang orang-orang yang tidak datang kepada saudara, tidak support saudara misalnya, atau berkata apapun. Jangan, saudara, jangan ya. Jangan membangun penilaian berdasarkan asumsi yang belum terbukti. Saudara dikasih Tuhan, pasti ya, namanya juga asumsi. Saran saya quiet. Saran saya tinggal tenang, tetap percaya pada Tuhan dan pandang Tuhan, jangan banyak ngomong, jangan gaduh. Sekali lagi seperti khotbah minggu lalu, jangan gaduh, tetap pandang Tuhan. Itu fase yang pertama. Kalau sudah mengalami fase ini, semua juga mengalami hal yang sama. Fase yang kedua adalah, proses yang kedua adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi, ketika kita mengalami gundah, bingung karena kita masih kaget, masih syok, kalau kita bertumbuh, akhirnya kita masuk dalam fase di mana kita mulai melibatkan Roh Kudus lebih banyak. Sudah mulai tidak terlalu gundah, terlalu sedih, terlalu takut. Sudah bisa mulai memaintain dirinya. Saya suka Mazmur 139 ketika Daud yang dulu mungkin pernah mengalami kegundahan, kesedihan, ketakutan luar biasa. Ketika dia mengalami fase padang gurun atau kesendirian yang hebat. Ketika dia bertumbuh, muncul Mazmur seperti ini. Wow, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, lihat dia ya, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Dia sudah dikasih Tuhan. Jadi Daud sudah mulai kenal. Walaupun dia mengalami kesendirian, kesepian pada gurun, rupanya Tuhan selalu ada. Dia tidak perlu merasa lonely. Dia berdiri, dia tidur, pikiran dia diketahui Tuhan, Tuhan selalu ada. Karena dia sedang bertumbuh dalam fase kesendirian. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, itu pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, amin. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Coba perhatikan ya. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Baca sama-sama dengan saya, 12, baca ya. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Artinya apa? Tidak ada spot, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa mencapai kita dalam kesendirian kita. Tidak ada tempat di mana begitu tersembunyi sehingga Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Di fase ini, fase di mana kita mulai bertumbuh, mulai tidak galau, mulai tidak gundah, mulai bisa menguasai diri kita ketika kita masuk dalam fase kesendirian. Dan catatan buat kita semua. Fase kesendirian bisa datang berulang-ulang, tergantung proses pertumbuhan dan tujuan Tuhan. Ya. Bukan berarti kita sudah lulus atau sudah selesai dengan fase kesendirian. Mungkin untuk suatu ujian kita sudah lulus. Tapi selama kita hidup, kita akan mengalami terus fase itu. Dan kita semakin disempurnakan. Nah, itu sudah dikasih Tuhan. Jangan lupa saya ulang lagi, Yesus justru mengalami fase kesendirian terhebat justru di kayu salib. Nah, sudah dikasih Tuhan, di ujung dari pelayanannya.
Maka saudara dikasih Tuhan, kita harus mulai terbiasa dengan fase kesendirian. Dulu kita buat kerusakan, dulu kita ngomongnya sembarangan, dulu kita membuat banyak permusuhan ketika mengalami fase kesendirian. Belum dewasa kan. Sekarang kita mulai bertumbuh. Teman kita adalah Tuhan. Dan kita sadar Tuhan tidak pernah hilang dari kita. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Jadi sekarang kalau kita mengalami fase kesendirian, saudara dikasih Tuhan, ini kabar baik kan. Mari bertumbuhlah. Untuk menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tidak ada tempat di mana tempat paling gelap sekalipun itu bisa menjadi terang seperti siang katanya pemazmur Daud. Karena dia sudah bertumbuh, dia sudah belajar. Yang terakhir yaitu proses atau fase berdamai atau terlatih ketika kesendirian terjadi lagi. Kita mulai berdamai. Kita sudah mulai bisa berespon, ya, saudara dikasih Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, ayat yang terakhir. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Lihat. Tali-tali maut telah melilit aku. Wih, saudara dikasih Tuhan ya. Jadi artinya dia sedang sekarat lah istilahnya ya. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Lihat itu. Dalam situasi maut sekalipun ketika dia sudah mulai berdamai, dia bisa sadar Tuhan ada. Dia mulai bisa bergaul dengan Tuhan, sudah mulai terlatih, mulai berdamai. Pada akhirnya saudara dikasih Tuhan, kalau kita bertumbuh dan belajar pelajaran ini, fase kesendirian ini dengan lebih baik, maka ketika kelak kita mengalami fase kesendirian dalam ujian berikutnya, kita jauh lebih cool, lebih tenang, kita bisa berdamai, kita bisa berespon tepat, dan kita bisa menikmati proses kesendirian itu. Karena memang cuma kita yang harus bisa lalui itu dan menggenapi rencana Tuhan di sana. Selamat memasuki fase kesendirian saudara. Kalaupun saudara tidak mengalami hari-hari ini, siapkan diri saudara untuk bertumbuh lebih hebat lagi dalam rencana Tuhan. Dan dalam pertumbuhan itu mungkin saja ada fase kesendirian di mana orang tidak mengerti saudara, yang paling dekat pun tidak mengerti saudara, benar-benar saudara sendiri. Tapi saudara tidak kesepian. Kenapa? Saudara mulai bertumbuh, mulai terlatih, berdamai dalam fase kesendirian. Karena saudara tahu ada Roh Kudus bersama saudara, ada Tuhan yang selalu bersama saudara. Saudara tidak akan pernah hilang di dalam pandangan Tuhan, tidak pernah bisa luput dari Tuhan. Dan kadang-kadang ketika kita merasa sepi sendiri, gempa, seperti situasi api, seperti situasi angin yang membelah gunung dan merasa seolah Tuhan tidak di sana. Dengarkan saudara, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sebab itu kuatkan hati saudara, jangan tambah kerusakan, jangan tambah musuh, jangan musuhi orang, jangan jahatin orang, bertumbuhlah dalam Tuhan. Fase kesendirian kiranya jangan menjadi anti klimaks. Justru kita menjadi semakin tidak baik dan rusak. No, fase kesendirian membuat kita semakin menggenapi rencana Tuhan, bertumbuh dalam kemurahan Tuhan, semakin meningkat rasa haus kita pada Tuhan, dan Tuhan benar-benar sangat nyata dalam kehidupan kita, dan Kristus terlihat dari dalam kita, karena Kristuslah yang kita beritakan dari hidup kita. Selamat bersukacita di dalam perjalanan iman kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bersyukur untuk berita ini Tuhan. Kalaupun kami mengalami masa-masa itu, kami mau bertumbuh untuk menyadari Engkau lebih lagi. Dan kami menang terhadap satu orang di masa sendiri kami, yaitu diri kami sendiri. Dan kami semakin disempurnakan, semakin serupa Kristus. Dan akhirnya Tuhan kami berdamai. Dan kami mulai mengalami ketenangan yang hebat. Ketika kami mengalami fase-fase gurun, fase-fase sendiri. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu karena kami selalu mandang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk perjamuan kudus hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gereja-Mu, kami eklesia, kami dilayakkan untuk
menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu, anggur dan roti atau paket-paket perjamuan kudus tersedia di Rock Center. Ambil saja sesuai dengan kebutuhan. Satu paket itu isinya 5 roti dan 5 anggur untuk satu orang selama 1 bulan. Setiap hari Rock Center buka jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oke, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita, melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak, kami ucap syukur pagi hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu dan menerima tubuh dan darahmu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Bukti bahwa kasih Tuhan bagi kami tidak terbatas. Karya salibmu membuat kami hari ini hidup dan masa depan kami gilang gemilang. Terima kasih, dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing shalom Indonesia. Diberkatilah engkau dari Sabang sampai Merauke. Semua pulau-pulau diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi presiden kami, Pak Maruf Amin wakil presiden, para menteri, bahkan gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, camat-camat. Semua bersinergi bekerja keras bersama-sama menuntaskan masalah COVID-19. Supaya COVID-19 penyebarannya diputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. TNI Polri diberikan hikmat, kekuatan hingga mereka bisa menjaga kedisiplinan bangsa Indonesia. Tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat Tuhan. Terima kasih, bersyukur juga untuk pemerintah bangsa kami yang sudah merealisasikan vaksin-vaksin. Kami berdoa supaya semua warga negara Indonesia bisa divaksin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Shalom Balikpapan. Kami percaya Balikpapan segera dipulihkan Tuhan. Bersyukur hari-hari ini penyebaran COVID-19 sudah mulai melemah. Dan kami percaya semakin lemah penyebaran COVID-19, bahkan tidak ada lagi penularan COVID-19 di kota kami Balikpapan. Yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis, para dokter, para perawat diberikan perlindungan ekstra sehingga mereka tidak tertular COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa pagi hari ini untuk para pemimpin di gereja kami, Pak Herold sebagai gembala dan keluarganya dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu, hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin yang lain, gembala-gembala kami, para diaken Tuhan. Kami semua sama-sama bertumbuh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan.
Dan lewat kehidupan kami banyak jiwa diselamatkan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling senior, semua dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai gereja ini untuk memperluas kerajaan-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan secara online. Bapak Ibu, mari kita angkat handphone kita sama-sama untuk memberikan persembahan secara online. Kami angkat handphone kami karena kami akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami percaya bahwa persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur di tempat yang subur dan kerajaan-Mu diperluas. Haleluya, kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sekarang gereja Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat janji firman Tuhan ini datang kepada saudara. Kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun. Bahkan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Karena mulut kita semua sudah diurapi Tuhan. Yuk kita sama-sama 3 kali proklamirkan dengan suara yang lantang. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, mari tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Ingat tetap disiplin protokol kesehatan. Haleluya.